8 hari jelang pendaftaran Capres-Cawapres, sejumlah nama punya pengaruh kuat masuk dalam radar baik di koalisi Ganjar maupun Prabowo. Partai Demokrat yang belakangan masuk menguatkan koalisi Prabowo membocorkan ada 4 nama yang dipertimbangkan jadi pendamping Prabowo di Pilpres 2024. Kalau bicara cawapresnya Pak Prabowo ini, setahu kami sudah menguat pada 4 nama gitu. Oke. Siapa aja tuh, Bung Jaki? Ya, satu adalah Pak Erlangga Hartarto yang diusung oleh Partai Golkar. Erik. Yang kedua adalah Pak Erick Thohir yang diusung oleh Partai Amanat Nasional. Nah, yang ketiga ini kan ada Mas Gibran, Raka Buming, Wali Kota Solo. Yang keempat ada Bu Hovifah. Bukan tanpa alasan, 4 nama itu dinilai punya rekam jejak moncer. Sebut saja Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Erick Thohir yang dinilai sukses sebagai Menteri BUMN sekaligus inovasinya di dunia sepak bola Indonesia sebagai Ketua PSSI. Nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang dinilai punya pengaruh kuat di Jatim. Dan nama putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Namun untuk Gibran, Gerindra sebut saat ini masih menunggu putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Gerindra pun partai taat konstitusi, sampai hari ini detik ini kita bicara, Mas Gibran masih terkendala konstitusi. Saya tidak tahu kalau berapa hari ke depan tiba-tiba Mahkamah Konstitusi mengumumkan hasil keputusannya. Lalu pertanyaan selanjutnya, siapa nama yang juga berpotensial setelah Gibran? Begini kata analis politik. Ya, kalau Gibran tidak maju ya rasa-rasanya paling mungkin Erick Thohir ya yang dibayangkan ya. Karena memang selama ini publik melihat bahwa Prabowo dan Erick ini merupakan pasangan yang relatifly mendapatkan endorsement dan chemistry dari Pak Jokowi kan. Nama Gibran diincar kubu Prabowo. PDI Perjuangan yakin Presiden Jokowi dan Gibran punya etika dalam berpolitik. Tapi kita percaya pada suasana kebatinan Pak Jokowi dan Pak Gibran sebagai manusia yang punya budi pekerti, ya, yang paham etika. Saya kira kami paham bahwa sekarang ada upaya politik yang begitu keras, oligarki, ya. Dari sekian nama yang berpotensial, pertanyaannya, lalu siapa yang akan dipinang Prabowo dan juga Ganjar di Pilpres 2024? Tim Liputan, Kompas TV. Lalu siapa yang paling berpeluang menjadi bakal calon wakil presiden baik untuk poros koalisi pendukung bakal Capres Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto? Kita bahas siang hari ini bersama dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda yang bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom, dan juga dari studio di sebelah kanan saya sudah ada pelopor pesta kita, Dino Ardiansyah. Mas Dino, selamat Halo, siang. Bung Hanta sudah bergabung. Selamat siang, Mbak Idop. Oke, saya mau ke Bung Hanta dulu yang baru saja memberikan survei, rilis survei Poltreking terbaru. Bung Hanta, siapa sosok bakal cawapres yang punya elektabilitas tertinggi dari Poltreking? Ya, kami baru saja melakukan rilis survei, baik survei nasional maupun survei di 2 provinsi terpadat. Di survei nasional itu ada 3 tertinggi, yaitu untuk cawapres Pak Erick Thohir, kemudian disusul Pak Sandiaga Uno masih cukup tinggi, kemudian ada Pak Ridwan Kamil. Nah, di nasional, kalau di Jawa Timur yang tertinggi itu Pak Erick Thohir, kemudian ada Pak Mahfud MD, Bu Khofifah dan Muhaimin Iskandar. 3 ini relatif di margin of error. Jadi Pak Erick praktis tidak hanya di Poltreking, di beberapa lembaga survei yang kredibel itu menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, dan untuk posisi cawapres cukup kokoh, cukup kuat. Jadi paling potensial ya secara elektoral. Itu hasil temuan survei kita yang terbaru. Nah, di tengah konstelasi di mana Maidop elektabilitas capres itu kan sangat kompetitif, sehingga posisi cawapres itu sangat penting, sangat menentukan, sangat diperlukan, dan kita kemudian dalam survei ini juga mendalami sebaran beberapa faktor yang penting. Misalnya dari tema kita hari ini kan Pak Ganjar dan Pak Prabowo yang belum punya cawapres pasangan, itu ada beberapa variabel elektoral yang kuantitatif maupun kuantitatif yang mereka pertimbangkan. Sedikit saya ingin sampaikan. Satu, tentu dia kontributif secara elektoral.
Artinya yang diperlukan adalah punya elektabilitas tinggi. Ya, seperti Pak Erick Thohir, Pak Mahfud, dari sisi ini, termasuk temuan kami, pemilih Pak Prabowo cenderung menginginkan cawapresnya ketersambungannya ke Pak Erick Thohir. Kalau pemilih Mas Ganjar itu cenderung ke Pak Mahfud dan Bu Kofifa terbelahnya. Itu ada data di cross tabulasinya. Jadi faktor kontributif elektoral. Yang kedua, juga dia bisa menopang dari sisi segmentasi. Ada 3 penting ya isunya. Satu, figur yang bisa merepresentasikan NU. Yang kedua, dia merepresentasikan Pak Jokowi, dan yang ketiga adalah dia juga punya basis yang kuat di milenial. Nah, 3 hal ini juga diperbutkan oleh Mas Ganjar maupun Pak Prabowo untuk melengkapi mereka. Kenapa penting? Terakhir kami survei di Jawa Timur itu NU, istilah saya, kita ada triple majority pemilih, lumbung pemilih di Indonesia. Jadi NU itu mayoritas, yang merasa terrepresentasi dengan NU itu 50%, itu menjadi penting bagi variabel NU. Yang kedua dari sisi Pak Jokowi karena approval ratingnya tinggi 70-80%, juga penting variabel ini. Dan ketiga, pemilih milenial juga potensinya sekitar 50%, itu menjadi penting. Dan terakhir satu lagi dari sisi kewilayahan. Kenapa bisa bicara Jatim? Karena Pak Ganjar itu basis kuatnya, Maidop, di Jawa Tengah, Pak Prabowo di Jawa Barat. Ada 3 provinsi terbesar, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, Jawa Timur ini menjadi wilayah yang diperbutkan. Dan terakhir kami rilis adalah Jawa Timur, begitu. Pak Erick terkuat juga di Jawa Timur, begitu. Bung Hanta, karena Anda juga sudah mention soal sosok yang dekat dengan milenial, sebenarnya dari sosok-sosok nama-nama yang sudah ada ini, siapa sosok potensial yang bisa merepresentasikan suara kaum milenial dan juga suara Gen Z untuk masing-masing pasangan? Ya, kami di survei nasional dilakukan cross tabulasi di Gen Z itu memang yang tertinggi, dia ngikutin ini ya, elektabilitas. Yang tertinggi di 28,4%, pemilih pemula ini, Pak Erick Thohir 28,4%. Sebenarnya dia tersebar ya, setelah Pak Erick di Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil juga tinggi 11,6%, baru Sandiaga Uno 10,1%. Yang kedua, pemilih muda juga dari pengelompokan milenial muda yang usia 22 sampai 33%, ini juga tinggi, Pak Erick di 23,3%. Lalu Pak Sandiaga Uno 13,5%, Pak Ridwan Kamil 12,1%, baru Pak Muhaimin 10,7%. Artinya Pak Erick memang selain Pak Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno termasuk tinggi ya di 2 kelompok usia ini untuk pilihan cawapres. Karena itu figur-figur seperti Erick Thohir, seperti Ridwan Kamil, Sandiaga Uno ini bisa melengkapi ceruk yang diperlukan oleh capres sekarang yang belum memiliki pasangan, baik Pak Prabowo maupun Pak Mas Ganjar. Terutama Pak Prabowo, kita tahu beliau lebih senior ya secara usia, sehingga Pak Prabowo membutuhkan cawapres yang memiliki basis elektoral dari pemilih milenial yang relatif kuat, begitu. Bung Hanta, saya ke Mas Dino dulu. Jadi Mas Dino, dari nama-nama yang tadi disebut hasil survei 3 teratas saja atau yang paling teratas dari survei Poltreking, ada nama Erick Thohir, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Mahfud MD, kemudian juga ada nama Khofifah. Apakah nama-nama ini sudah bisa merepresentasikan suara kaum milenial dan juga Gen Z? Ya, ini menarik karena memang kita bicara kalau di teman-teman pasti kita butuh figur. Dan kita percaya bahwa tadi yang teratas Pak Erick Thohir tuh menjadi top of mind itu di anak-anak muda karena memang layak. Jadi siapapun yang ingin menang gitu kan di 2024 ya harus bersama Pak Erick Thohir. Kenapa? Karena ya kita lihat beliau memiliki kefiguran sangat luar biasa, jujur, pemimpin sangat jujur, bahkan kita lihat sangat mau membersih-bersihkan BUMN. Kemarin Jiwasraya, Asabri, terakhir dana pensiun BUMN yang diduga diselewengkan, ini langsung dibersihkan sama Pak Erick. Lalu pelibatan anak-anak muda tidak hanya menjadi seorang objek, tapi subjek. Kenapa? Karena 10% di BUMN itu adalah orang-orang muda. Gitu. Jadi ekosistem itu dibentuk gitu. Lalu ketiga kita melihat figur seperti Pak Erick ini bisa menjawab tantangan tadi. Karena tidak hanya berwacana tapi memang eksekusinya. Contohnya dividen terbesar di BUMN ini adalah Pak Erick Thohir gitu. Hampir catatan saya ini 80,2 triliun gitu. Dan ini sejarah gitu. Artinya Pak Erick tidak hanya berwacana tapi bisa juga mengeksekusi dengan baik. Belum lagi kalau ngomongin isu tentang anak muda gitu kan. Ngomongin ekonomi digital, ekonomi kreatif. Dan isu-isu lainnya Pak Erick sangat-sangat dekat dengan itu. Ya terlepas tadi Pak Sandi,
Pak RK, Bu Kofifa ini menjadi opsi-opsi yang muncul jadi juga. yang paling gitu. dekat dengan isu-isu anak muda, tapi juga ada isu-isu yang lebih serius, yang lebih penting Yes, untuk masa yes. depannya. Ini lebih melekat kepada sosok Erick Thohir gitu. Kita melihat di data ya, data survei tadi yang disampaikan oleh Poltek juga ataupun di survei-survei lainnya, memang keterwakilan anak-anak muda itu ada di sosok figur Pak Erick Thohir. Makanya kenapa ada pesta kita, karena tadi ini bukan saya, bukan Anda, bukan kami, tapi kita. Dan kita ingin memberikan harapan anak-anak muda pada figur Pak Erick Thohir seperti itu. Oke, nanti saya akan ke Bung Hanta. Apakah sosok Erick sebagai Ketua Umum PSSI dan juga Menteri BUMN ini benar-benar punya pengaruh kuat kepada elektabilitas Erick Thohir saat ini? Jangan dijawab dulu, Bung Hanta. Nanti kita akan bahas. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Rumah Pemilu. Siapa sosok calon wakil presiden yang nanti kemudian akan dipilih untuk mendampingi sosok dari Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto? Kita masih bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda dan juga bersama dengan Dino Ardiansyah, pelopor Pesta Kita. Bung Hanta, tadi kita terpotong sebelum jeda soal sosok Erick Thohir ini yang dibilang sama pelopor Pesta Kita ini, Mas Dino tadi bilang kan dari 3 teratas yang disampaikan oleh atau hasil dari survei Poltreking ini, nama Erick Thohir ada dari 3 teratas. Nah, sosok Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI dan juga Menteri BUMN, ini apakah terbukti punya pengaruh kuat ke elektabilitas Erick Thohir saat ini, Mas Hanta? Ya, 2 faktor itu, 2 aspek ini yang juga cukup determinan ya, yang menyokong cukup tingginya elektabilitas Erick Thohir. Itu terekam juga tidak hanya di survei kami Poltreking Indonesia, tapi beberapa survei lembaga-lembaga lain, teman-teman lembaga survei yang kredibel. Misalnya terkait kinerja menteri, itu setelah Pak Prabowo selalu terekam temuannya Pak Erick Thohir adalah menteri yang dianggap dalam persepsi publik berkinerja baik, artinya berprestasi. Dalam persepsi publik, terlepas orang setuju atau tidak ya, ada yang mengapresiasi positif negatif, tapi dalam persepsi, dalam survei beliau dianggap menteri yang berprestasi bekerja baik sebagai Menteri BUMN. Itu satu. Artinya penyokong. Yang kedua, kinerja sebagai Ketua Umum PSSI, seperti saya katakan tidak hanya di Poltreking, bisa dilihat di tracking di beberapa lembaga survei yang merilis tingkat kepuasan terhadap Ketua Umum PSSI juga tinggi. Nah, ini bisa menyokong 2 hal. Di survei kami juga menunjukkan top of mind publik terhadap Erick Thohir. 2 posisi beliau ini yang paling disukai karena sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI yang belakangan yang paling tinggi. Nah, ini faktor yang menyokong. Ada irisan pemilih milenial kan, Medok juga adalah pemilih yang dekat dengan olahraga, dengan sepak bola. Nah, ini juga saya kira momentum ketika Pak Erick Thohir menjadi Ketua Umum PSSI, kemudian belakangan kita lihat isu sepak bola, itu kontributif memberikan beberapa elektabilitas. Ditambah tentu ada pendekatan dari para kandidat, termasuk Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, yang kita lihat mereka aktif di media sosial, pendekatan ke anak mudanya dengan termasuk gaya berpakaiannya, komunikasi menyentuh anak muda, isu-isu yang mereka mainkan dan seterusnya, itu menambah semakin kontributifnya membentuk elektabilitas yang seperti saya katakan tadi. Itu kan termasuk pendekatan repensasi dekat dengan Pak Jokowi itu juga memberikan dampak ya, dianggap menteri yang dekat dengan Pak Jokowi begitu. Oke, itu kan kalau dari sisi milenial. Nah, sosok Erick Thohir juga apakah bisa mewakili suara kaum Nahdliyin yang didominasi warga Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, Mas Hanta? Ya, kami barusan juga merilis survei Jawa Timur. Memang ada 4 figur yang cukup kuat merepresentasikan dari kelompok Nahdliyin ya. Pak Erick Thohir sendiri, kemudian Pak Mahfud MD, Ibu Kofifa, dan Muhaimin Iskandar. Nah, itu tidak terlalu jauh urutannya. Pertama Pak Erick, kemudian Pak Mahfud, dan seterusnya mereka berempat. Itu terbelah di 4. Ternyata Pak Erick yang terbaca memang di publik cukup dekat dengan NU struktural, ternyata juga relatif didukung di NU kultural, artinya di basis massa. Paling tidak terbaca karena saya lihat juga peran-peran di beliau sebagai ketua panitia 1 abad NU, Banser NU dan seterusnya, itu juga memberikan menyumbang ya mempersepsi kedekatan dengan NU. Nah, ini yang juga seperti saya katakan tadi memberikan kontribusi persepsi brand association, brand connection-nya Pak Erick ke NU juga tidak kalah dibandingkan Pak Mahfud dan lain sebagainya. Jadi saya kira juga ini sekarang kalau kita kembali ke tema Kompas hari ini, yang menguat kalau Mas Ganjar kan Pak Mahfud ini, Pak Mahfud, Bu Kofifa disebut selain Mas Sandi, belakangan 3 itu kalau dikerucutkan mungkin Pak Mahfud yang menguat dan Bu Kofifa. Kalau di Mas Ganjar ini yang menguat
antara Pak Erik dan Mas Gibran. Ya belakangan ada Bu Kofifa, tapi yang paling kontributif secara elektoral memang Pak Erik dan kemudian Mas Gibran. Nah ini yang saya kira tinggal beberapa hari ini saya kira Pak Erik ini termasuk cawapres yang potensial ya, yang strategis untuk dipertimbangkan oleh cawapres. Ini data ya, dari sisi data tentunya. Oke, tahan dulu Bung Hanta. Mas Dino, saya ke Mas Dino. Track recordnya jelas bisa dilihat, kemudian juga dekat dengan isu-isu milenial. Nah, menurut pesta kita, apakah sosok Erick Thohir ini yang lekat dengan sosok Presiden Joko Widodo? Menurut Anda apakah masih relevan dengan pilihan dari generasi milenial dan juga Gen Z? Sangat relevan saya rasa, karena Pak Jokowi pun percaya dengan figur Pak Erick bukan karena kefigurannya, tapi memang kerja-kerjanya yang sangat nyata. Tadi saya sampaikan dividen terbesar gitu kan di Kementerian BUMN. Apalagi beliau juga sangat bisa mengkonversi isu-isu yang ada di anak muda ini menjadi suatu hal yang produktif gitu kan. Beliau juga bisa melihat bahwa potensi anak muda sangat besar, ini dikaryakan dengan ekosistem yang dibentuk, dan Pak Erick sangat tahu bahwa anak muda punya suara yang sangat berarti. Artinya pendekatan emosional inilah yang muncul gitu. Kita tahu dulu anak muda pasca reformasi pernah bersuara di gerakan reformasi di korupsi. Kita nggak suka, anak-anak muda tuh nggak suka dengan isu korupsi, pemimpin yang tidak jujur. Pak Erick tapi bisa menjawab permasalahan itu. Ataupun hal-hal lainnya gitu kan. Anak muda dibutuhkan ada kesempatan. Pak Erick sangat teras sama anak muda. Kita pernah ketemu teman-teman di pesta kita, beliau tidak pernah menanyakan umur kamu berapa, kamu siapa, kamu background apa. Tapi ketika kita punya gagasan, kita punya pemikiran, beliau suka, beliau akan mensupport itu gitu. Bahkan nanti di tanggal 15 Oktober 2023 kita akan membuat launching pesta kita gitu kan. 1.000-2.000 orang anak muda lebih gitu akan hadir di situ untuk memvalidasi bahwa Pak Erick Thohir adalah figur yang tepat. Karena apa? Tadi beliau trust dengan anak muda. Beliau ingin menjadikan anak muda sebagai subjek, bukan objek. Dan ini dibutuhkan oleh kita sebagai anak muda mencari figur yang tepat. Jadi siapapun yang ingin menang, Pak Erick Thohir adalah pasangan paling tepat. Jadi apakah ini akan gayung bersambut kepada Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto sesuai dengan apa yang ada dalam hasil rilis survei dari Poltreking, termasuk juga tadi ya Bung Hanta apa yang disampaikan, ada beberapa penilaian selain juga nanti soal elektoral, tapi juga sosok yang dekat dengan milenial, kemudian juga sosok yang dekat dengan NU, kemudian juga sosok yang kuat di beberapa daerah, terutama Jawa Timur dan juga Jawa Tengah ya, Bung Hanta? Ya, betul, ya. Ya, dan saya kira kalau kekuatannya tadi digabung, tadi Medop sudah mengatakan, jadi kalau Pak Erick itu memang sekaligus isu-isu anak muda ya, BUMN itu kan bisa terkait dengan UMKM, lapangan kerja, itu bisa potensi dimainkan. Dari sisi itu. Yang kedua PSSI, sepak bola, milenial itu kan ada irisan. Yang ketiga Jokowi, kan Menteri Andalan Pak Jokowi, Ketua Panitia Mas Kaisang, pernikahan Mas Kaisang juga Pak Erick yang diberikan. Jadi terasosiasi kuat dan ditambah belakangan. Ya. Nah, tantangannya memang di kandidasi ini di pencalonan, Maidop. Nanti siapa kalau kita petakan antara Pak Erick, Mas Gibran, dan belakangan ada Bu Kofifa. Nah, kalau misalnya di partai-partai koalisi pendukungnya Pak Prabowo ini ada selain veto playernya para ketua umum partai, ada kingmaker utama namanya Pak Joko Widodo. Nah, kalau Pak Jokowi misalnya memberi kepada Mas Gibrannya, mungkin Pak Erick yang sangat kita lihat loyal ya, tegak lurus dengan Pak Jokowi. Nah, itu mungkin tarungan Mas Gibran agak sulit. Mungkin Mas Gibran kalau MK ini. Tapi kalau Mas Gibran tidak maju, menurut saya potensi terbesar ada di Pak Erick kalau pilihan rasionalnya. Saya setuju analisa itu. Dan kombinasinya mirip 2004 SBY JK, Prabowo Erick Thohir itu. Tentu ini menjadi potensi kalau berhadapan misalnya dengan siapa tadi? Yang juga dinanti dalam 8 hari ini, Bung Hanta, adalah soal putusan MK ya, soal gugatan batas usia Capres-Cawapres. Nanti tanggal 16 Oktober 2023 hari Senin patut untuk dinanti karena juga masuk radar dari dua Capres, baik juga Ganjar Pranowo maupun juga Prabowo Subianto. Terima kasih Bung Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom, dan juga Mas Dino Ardiansyah sudah bergabung bersama kami. Pelopor pesta kita, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu.